warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Nur Evi Maisuri. Saya calon guru penggerak angkatan 9 berasal dari Provinsi DKI Jakarta yang berunit kerja di SMA Negeri 96 Jakarta. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan refleksi, yaitu pada modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, aliran lama yang mengungkapkan bahwa anak yang lahir bagaikan sehelai kertas kosong yang belum ditulis, sehingga pendidik boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendaknya. Pendidikan itu bertujuan untuk menuntun atau memfasilitasi, membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran atau underwich adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sebagai tempat persemayaman benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Menurut Ki Hajar Dewantara juga, pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak itu dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya. Kemudian dilatih mengelola diri agar dia mampu memiliki kesadaran sosial bahwa anak tersebut tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya. Sehingga ketika membuat sebuah keputusan itu dia harus bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya maupun terhadap kemerdekaan orang lain. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Ki Hajar Dewantara hendak mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Pada video ini saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1 pembelajaran di kelas, saya menganggap semua murid memiliki kebutuhan yang sama. Saya tidak mempertimbangkan karakter masing-masing murid. Jadi saya anggap semuanya sama.
Selain itu, nilai kognitif itu merupakan tujuan dari pengajaran yang saya laksanakan di kelas. Ya, pembelajaran itu saya anggap berhasil jika murid-murid mendapatkan nilai yang di atas KKM, seperti itu. Lalu pembelajaran di kelas itu lebih bersifat pasif, di mana siswa lebih banyak mendengarkan saya dan menghafal informasi daripada terlibat dalam diskusi dan pembelajaran yang berbasis proyek. Selain itu, guru berperan aktif dan mempunyai kuasa penuh dalam pengajaran peserta didik, dan peserta didik tuh hanya menerima pelajaran saja, mengajar dengan metode secara klasikal. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Soal yang pertama itu seorang pengusaha ayam geprek menjual dagangannya sebanyak porsi. Suatu ketika harga ayam di pasar naik sehingga ia mengalami kerugian yang dinyatakan sebagai berikut. X sama dengan limit X mendapati satu min cos 4 per X per 1 per X per 3 per X. Itu sama dengan X sama. Setelah mempelajari modul ini, materi dalam pembelajaran saya lebih ditekankan kepada kondisi keseharian mereka dan kehidupan nyata. Jadi materinya dikaitkan dengan kondisi kontekstual atau kehidupan nyata. Memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, kebebasan berekspresi dan berkreasi, mengemukakan pendapat dan memilih cara belajar. Untuk pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Strategi yang akan saya terapkan adalah, pertama, saya akan merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat keadaan murid, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, serta relevan dengan konteks kebudayaan. Lalu, mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Selain itu, strategi yang akan saya terapkan adalah menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Pikirkan, dari soal yang tadi si Anton, gimana sih cara mengubah jadi model matematika sebagai kelompok berfungsi? Kan bikin soal kan kemarin nyari-nyari soal kan? Ya sekarang coba yang saya sudah tampilkan soalnya, silahkan bikin X yang matematika, X yang matematika, X yang matematika. Nah, hubungannya pajak pembelian dia. Lalu menebalkan laku budi pekerti murid dengan melakukan pembiasaan yang sesuai dengan nilai luhur sosial. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam menyajikan video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.